kita nanti dapat sesuatu, ada nugraha dari beliau, kita juga bisa mendapatkan ada yang memegang itu di kaki saya ini, seperti ada yang megang gitu. Tapi akhirnya di sana saya ingat hal-hal yang seperti itu, jangan takut, beraniin diri, karena kalau semakin kita takut nanti energi kita tuh katanya tidak seimbang, jadi lebih gampang terbentur katanya. Masalah COVID. Ya. Ya, kebetulan kan sekarang masih masa pandemi. Iya. Dulu Eka juga sempat kena COVID, terus katanya halo, selamat jam segini, bertemu lagi dengan saya Gus Caka dalam channel Jericho 1111. Kali ini kita kedatangan tamu, kebetulan beliau itu adalah seorang penyanyi yang suaranya ya merdu gitu. Bisa dicek di video sebelumnya. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Eka. Untuk lebih jelas, kita kenalan dulu dengan beliau ya. Oke, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igede Eka Ariandanu atau biasa dipanggil Eka atau nama bakennya Eka Covid. Karena pernah COVID gitu. Iya. Saya mahasiswa semester 5 di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram, dan kebetulan juga satu instansi kerja bareng Beli Jericho di Kementerian Agama menjadi penyuluh agama Hindu dan PNS. Oke. Biar ada di sini. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya yang kajian ke Eka. Menurut siap. pengalaman sendiri, pengalaman pribadi, bukan istilahnya cerita dari orang atau mendengar atau membaca gitu. Pokoknya pengalaman Eka gitu. Kalau menurut Eka, pandangan spiritual itu seperti apa gitu? Apa sih spiritual itu ya? Kalau menurut Eka, saya spiritual itu lebih ke sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar atau logika, akan tetapi bisa kita rasakan. Semisal seperti saat kita sembahyang, kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan secara langsung dengan kita logikakan atau nalar pun kita tidak bisa, tapi dengan kekuatan yang diberikan oleh beliau itu kita bisa merasakan entah itu bahagia, entah itu kita nanti dapat sesuatu, ada nugraha dari beliau, kita juga bisa mendapatkan ketenangan atau kedamaian, seperti itulah kurang lebih menurut saya. Oke. Kalau pribadi, apa yang ditemukan secara langsung di spiritual itu? Apakah ada perubahan yang benar-benar drastis gitu dari Eka? Kalau dari pengalaman sendiri semenjak akhirnya tahu spiritual, tahu konsep spiritual yang tentunya sudah dibimbing nih dengan Beli Gus Jericho, saya lebih bisa merasakan yang namanya ketenangan pribadi. Jadi awalnya saya ini sangat labil sekali menjadi seseorang, tetapi setelah tahu konsep spiritual, saya menjadi lebih tenang, lebih bisa mengatur ego saya sendiri. Terus kalau misalnya melakukan meditasi atau bersembahyang atau berjapam, saya bisa lebih fokus dan lebih bisa mudah terkoneksi dengan energi alam yang ada. Kurang lebih seperti itu. Oke, mantap. Kalau dari pengalaman, mungkin ada kita kenal dengan dunia mistis, dunia gaib, atau kehidupan di luar dunia kita ini kan ada istilahnya makhluk lain gitu kan. Kira-kira pernah punya enggak pengalaman tentang makhluk-makhluk lain, pernah ngelihat atau pernah didatangi atau gimana gitu? Oh, pernah pastinya, ada banyak sih, cuman yang paling membekas itu waktu saya masih duduk di kelas 2 SMA, waktu itu sekitar jam 11:30 malam sebelum tidur. Waktu itu kalau tidak salah masih ingat lagi teleponan sama doi. Setelah itu saya seperti mendengar suara babi, karena mungkin waktu itu di lingkungan saya masih ada lah yang seperti orang yang menekuni black magic lah gitu. Saya mendengar suara seperti suara babi di belakang. Akhirnya saya tutup telepon, saya bilang kalau saya mendengar sesuatu yang aneh gitu di belakang rumah saya. Kebetulan di belakang rumah saya itu ada kandang ayam, dan kebetulan juga ayamnya juga seperti merasa terganggu. Ayamnya ribut berkokok. Akhirnya suara itu juga semakin jelas gitu. Jadinya saya penasaran, akhirnya saya coba matikan lampu aja, langsung saya tidur. Tapi di sana satu yang saya lupa berdoa sebelum tidur. Hasil udah gitu saya
coba tidur tapi tidak bisa. Akhirnya badan saya ini seperti kaku kayak gitu, seperti kaku awalnya. Dan saya seperti mendengar ada orang gitu, entah itu orang atau apa, seperti membuka pintu saya, dan pintu itu memang terbuka. Saya dengar suara deg gitu, terus seperti ada yang memegang itu di kaki saya ini, seperti ada yang megang gitu. Tapi akhirnya di sana saya ingat Japam, saya ingat ingat biar jangan takut dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya saya bisa terbangun, saya melihat seperti sosok janin gitu, janin atau istilahnya dalam Bali kalau salah bebayi kayak gitu. Udah gitu saya bangun, saya beranikan, tapi tidak bisa saya kejar, tidak bisa saya lihat wujud aslinya, cuman saya bisa melihat kayak itu seperti janin lah gitu. Oh, lari gitu? Ya lari dia. Udah gitu tak cek di kaki seperti ada lendir-lendir amis gitu. Selesainya tiba-tiba seperti langsung merinding gitu. Cuman masih penasaran, ternyata ini ya dunia gaib itu, atau dunia orang-orang yang menekuni black magic seperti ini cara kerjanya lah. Nah, harusnya dari sana akhirnya menjadi semakin bukan menjadi semakin takut, malah saya makin menjadi semakin berani lah kayak gitu. Ya, karena penasaran. Ya, karena kan, penasaran gitu. ingin membuktikan. Alhasil setelah kejadian itu ada lagi kejadian di rumah, tapi ini sepertinya bukan dari ilmu black magic, melainkan seperti diberi arahan sama juru gedenya. Ya, petunjuk gedenya gitu. Kalau dapat didatangkan sama juru gedenya, dia seperti bentuknya itu seperti nenek-nenek pakai kebaya zaman dahulu lah. Ya, klasik ya. Ya, klasik kayak gitu. Dia bilang di juru gedenya jarang merarapan atau jarang sambal ngejot gitu. Ya, jarang ngejot kayak gitu. Jadi minta gitu, jadinya dikasih lah yang kayak gitu-gitu tuh masuk ke rumah untuk mengganggu gitu. Berarti proteksi untuk melakukan itu ya, melakukan saiban, ngejot. Ya, karena dia bilang gitu juga. Juru gedenya kayak bilang sekilas gitu, merarapan dini, kencing merarapan dan nagebang nih jeli-jeli itu mencelup gitu. Oh gitu, ngambulan. Akhirnya setelah diberikan itu, terus ada lagi lah gangguan-gangguan seperti ada ilmu yang masuk, yang negatif-negatif masuk. Ya, intinya seperti itu juga ya, dalam dunia mistis itu kita harus menghormati, menganggap ada apa yang ada di wilayah itu, karena kita juga harus saling menghargai, bukan istilahnya memuja, tapi dominannya ya untuk saling menghargai aja, agar kita lebih dekat, lebih sopan, santun, dan menganggap mereka tuh semua ada gitu. Terus Eka kan biasanya rasa takut tuh pasti pernah ada ya, dari diri Eka, mungkin keluar malam atau pas kebetulan ada di tempat angker. Bagaimana menurut Eka untuk mengurangi atau menghilangkan rasa takut tersebut? Yang pertama pastinya kita harus selalu ingat sama beliau gitu. Pertama sama Tuhan, yang artinya ingat berjapam dulu dari dalam diri, ngulang-ulang entah itu nama suci Tuhan apapun itu. Biasanya tak gunakan si mantram siwa karena mantram siwa menurut Eka yang pernah Eka baca dan dari pengalaman orang, proteksinya paling besar lah untuk menangkal hal-hal itu. Terus kedua, pastinya kalau misalnya lewat jalan angker atau lewat jalan apa itu, pastinya kita harus selalu permisi, entah itu kalau misalnya motor kita ngebel kayak gitulah. Atau kalau kita seperti kayak bilang kita minjam jalurnya kita lewat dulu ya, permisi. Terus yang ketiga, ingat pesan ibu. Kalau dulu kan ibu kan udah tinggal di udah hidup duluan gitu, dulu katanya lebih serem ketimbang sekarang. Intinya kalau ketemu hal-hal yang seperti itu jangan takut, beraniin diri, karena kalau semakin kita takut nanti energi kita tuh katanya tidak seimbang, jadinya lebih gampang terbentur katanya sama energi yang lain kayak gitu. Jadinya harus berani gitu, nanti ujung-ujungnya nanti yang gitu-gitu bakal terlewat gitu. Oh, sip. Oh ya, satu hal lagi nih, ini yang buat Eka terkenal nih, masalah COVID. COVID ya. Kebetulan kan sekarang masih masa pandemi. Iya. Dulu Eka juga sempat kena COVID. Iya. Terus katanya untuk menghilangkan atau untuk mencegah lagi agar lebih dalam itu, Eka tuh berusaha bahagia gitu ya. Iya, benar. Coba dijelaskan mungkin biar bisa penonton juga mendengarkan
Oh, mungkin Ya, saran-saran Eka. oke. Mungkin untuk teruntuk pemirsa di channel Jericho 1111, saya ingin berpesan kalau apabila kita untuk mencegah, pertama pastinya ya kita ikuti aturan pemerintah, yaitu Kesehatan. ya jaga kesehatan, memakai masker, terus menjaga jarak, mengurangi mobilitas, cuci tangan juga, jangan lupa sedia hand sanitizer kemana-mana. Apalagi sekarang COVID kan banyak mutasinya kayak gitu. Dan jangan lupa juga sukseskan program pemerintah, yaitu wajib vaksin. Kemudian apabila ada mungkin dari pemirsa Jericho 11 yang terkena COVID-19, intinya yang pertama itu jangan terlalu panik, jangan terlalu merasa takut, karena nanti apabila kita takut tuh otomatis imun kita tuh akan semakin turun. Lebih baik kita itu berpikir positif bahwa kita akan sembuh, karena dengan sugesti seperti itu akan memberikan sugesti juga ke otak, di mana nanti otak akan membangun kayak gitu, tubuh juga akan membangun sistem imun kita juga. Jangan lupa ya, yang terpenting juga jangan lupa makan makanan yang bergizi, yang sehat, olahraga, terus jangan lupa berjemur juga, itu baik. Kalau konsumsi vitamin C ya lebih baik cari yang dari alami aja gitu. Kalaupun dari obat nggak apa-apa, tapi jangan lupa minum vitamin C yang dari alami seperti buah-buahan, dan mungkin sayur-sayuran juga bisa. Oke, terima kasih. Untuk yang terakhir, Ya, kira-kira ada saran atau masukan untuk ini yang nonton tentang konsep spiritual ataupun tentang ketuhanan gitu dari Eka pribadi? Mungkin pesan saya sedikit ya, kalau misalnya ada yang ingin terjun ke dunia spiritual, ingin mendalami spiritual dalam tanda kutip ini, semisal ingin mendekatkan diri kepada Tuhan gitu kan, bisa kita mulai dari cara-cara yang terkecil dulu. Semisal kita awali dengan meditasi, entah itu 5 menit, 10 menit, 30 menit, kemudian bisa dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Terus jangan lupa juga kita mengulang-ulang nama suci Tuhan kayak gitu, biar nantinya saat kita bermeditasi itu kita lebih mudah terhubung gitu sama yang kita tuju atau kita menuju beliau gitu. Ya mungkin itu aja. Oke, mungkin cukup sampai di sini, kita ikuti next video selanjutnya. Terima kasih Eka atas masukan dan sarannya. Oke, Om. Om. Sansi.